Biologi Semut Merah. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bio people, welcome back to Red and Talks podcast Biologi Semut Merah. Dan kali ini bareng aku Vindi Almas Martini dengan tema Talk About Herpetology. Nah, di episode kali ini kita akan bahas seputar fun fact of herpetology. Di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Di sini aku bakal ditemenin sama narasumber kita yang cantik dan kece abis nih, yaitu Kak Sandra. Halo Kak Sandra. Halo, Dek. Wah, dari suaranya Kak Sandra nih kayaknya udah siap banget nih buat nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita kupas. Nah, sekedar informasi nih teman-teman, jadi Kak Sandra ini adalah alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga menjadi Ketua KIR, Karya Ilmiah Remaja tahun 2013 sampai 2014, menjadi Staff of Education Division HMJ Biologi Semut Merah tahun 2018 sampai 2020, Direction of Research and Development Division, kelompok studi Maliki Herpetology Society tahun 2018 sampai sekarang, dan Young Member of Penggalang Herpetologi Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang, dan menjadi Best Writing Article of Call for artikel IKHIMBI se-Jawa Timur 2020, kemudian menjadi One Winner of Photography of Bioconservation Competition pada tahun 2020 dan Favorite Winner Grand Lifestyle Photo Competition Nasional on IBC SD pada tahun 2020 dan masih banyak lagi. Wah, dari CV-nya aja sudah keren banget gak sih Bio People? Jadi gak sabar deh buat sharing-sharing seputar dunia herpet bareng Kak Sandra. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih Kak. Nah, Kak Sandra, boleh tahu nggak sih alasan kenapa kok Kak Sandra itu mengikuti komunitas herpetologi ini dan hal apa yang menurut Kakak menarik banget di sini? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Dek Vindi. Mungkin saya akan bercerita sekilas tentang pengalaman saya dan alasan mengapa saya mengikuti kelompok studi Maliki Herpetology Society. Baik, jadi saya cerita dulu. Saya saat itu masih saya mengikuti kelompok studi ini sejak tahun berapa ya? 2018. Saat itu saya masih ini semester 2. Saya tertarik kepada dunia herpetologi sebenarnya sejak zaman maba. Dulu kan ada ini loh apa namanya? Demo komunitas Oh, saat OSJUR. iya Kak. Itu kan kita keliling-keliling ke apa namanya stanya antar komunitas. Nah, saya itu sebenarnya udah tertarik sejak awal karena saya melihat, oh ini tuh objek penelitiannya itu unik, terus penting untuk digaji, terus minim sekali apa cukup minim penelitinya karena memang beberapa mungkin orang itu merasa jijik dan apa ya takut melihat amfibi, reptil, katak, kodok gitu. Tapi saya melihat hal itu sebagai peluang dan apabila saya bisa apa namanya terjun di dalamnya dan konsen di dalamnya, saya berharap saya bisa menjadi salah satu pioner herpetologi khususnya di daerah saya. Terus berkat dukungan dari dosen pembimbing, yakni Pak Berry Fahri Hanifa, kemudian kakak-kakak tingkat, misalnya Mas Luhur Septiadi, yang sangat laten, sangat disiplin, membantu apa namanya mengupgrade skill baik kepenulisan, terus kayak apa namanya skill fotografi itu benar-benar dibimbing oleh beliau. Terus dari situ saya mulai kayak muncul kayak rasa bahwa oh ini sebenarnya bidang yang ingin saya geluti ke depannya. Ini yang ingin saya fokuskan dan saya ingin berkontribusi lebih baik lagi di bidang herpetologi di daerah saya. Gitu sih. Wah, ternyata menarik banget ya Bio People cerita-cerita dari Kak Sandra. Terus nih Kak, aku tuh pernah baca literatur
yang mana menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas lingkungan sama keberadaan amfibi. Nah, itu gimana sih, Kak? Apakah semua spesies amfibi itu bisa menjadi indeks kualitas lingkungan? Apa cuma beberapa spesies aja? Oh, jadi begini deh, emang benar. Tentu saja ada hubungan timbal balik suatu spesies, misalkan amfibi terhadap kualitas lingkungan. Karena memiliki ini, apa amfibi itu lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dia itu termasuk salah satu spesies yang kelompok spesies yang dapat ini digunakan sebagai indikator ini baik buruknya lingkungan. Dan nggak hanya indikator baik aja, misalkan berudu Leptobrasium hasselti. Itu bisa ditemukan pada daerah misalkan perairan yang jernih, terus arusnya deras gitu. Terus kalau misalkan uh, ada jenis dari kelompok Bufonidae, misalkan ini Dutaprinus, itu indikator lingkungannya itu biasanya sudah tercemar. Jadi apa namanya, masing-masing spesies itu menunjukkan ini kualitas lingkungan yang berbeda-beda. Gitu. Bisa semakin baik, ada yang buruk gitu. Dan itu perlu dikaji lagi, masing-masing ada jurnalnya kalau mau teliti itu. Oh, jadi Udah. gitu ya, Kak ya. Wah, ilmu baru nih. Keren banget Ya. ya amfibi ini, BioPeople. Mereka itu memiliki sensitivitas terhadap keadaan atau kualitas lingkungan. Nah, BioPeople, jangan mau kalah nih sama amfibi. Kita juga harus ikut andil dalam menjaga lingkungan. Bukan cuma buat kita aja, tapi juga untuk keberlangsungan kehidupan organisme lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Sandra. Nah, Kak, Harbet ini kan lingkupnya di amfibi sama reptil ya. Terus waktu kegiatan explore atau herping, yang mana mereka itu ada yang diurnal dan nokturnal. Boleh sharing nggak sih Kak, bagaimana suka dukanya dan pengalaman menarik apa aja sih Kak Sandra yang Kakak dapatkan selama kegiatan herping itu? Hmm, kalau kegiatan di lapangan itu pasti ada sukanya sih, bukan kayak gimana-gimana, cuma lebih ke apa namanya, ngagetin, kayak ngagetin. Mungkin yang ke ini apa namanya, ini pengalaman yang lebih ngagetin dulu ya. Jadi dulu itu saya pernah survei amfibi di daerah namanya itu Coban Cinde di barat daya TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Saya mengerjakan ini proyek penelitiannya Mas Gugur Septiadi yang saat itu masih berada di Chulalongkorn. Saat itu saya dan tim uh, memang apa kodoknya itu aktifnya pada malam hari karena lokasi penelitiannya itu ada di lembah gitu ya, Adik ya. Itu tuh kayak cahaya itu sulit masuk, jadi amfibinya itu lebih mudah ditemui untuk mengantisipasi hal-hal yang apa namanya, misalkan kalau malam itu sulit medanya, memang sulit. Kami dan tim ada beberapa anak itu dari angkatan 2018, ada Mbak Bidri, terus banyak sih Mas Zamil itu dari 17, itu datang ke sana jam berapa ya, habis duhuran sampai sana mungkin asar gitu ya, kondisinya itu masih cerah. Nah, tiba-tiba di sana itu kan pengamatan, hitung populasi amfibi, terus mengukur, kemudian dilepas lagi, terus mencari apa namanya berudunya, terus mencari kalau misalkan ada yang sedang ampleksus dan lain-lain itu dicatat. Tiba-tiba itu hujannya ada hujan turun ini apa namanya kayak deras banget, dan itu langsung kayak apa ya, kayak badai, dan di atas itu kan bentuknya lembah ya Dek ya, di Iya. atas itu ada batu-batu dan aduh kayak apa ya, itu berjam-jam di sana nggak bisa naik, kayak aku sebenarnya kayak udah pasrah, kalaupun misalkan ada sesuatu yang di luar kehendak kami itu setidaknya aku udah berjuang buat herpet, buat apa kita
kesini itu nilainya ibadah untuk belajar dan lain-lain. Mungkin itu sih, tapi alhamdulillah apa namanya nggak lama, lama sih. Itu saya kejebaknya itu dari maghrib sampai jam 9-an malam. Kejebak hujan di lembah itu. Terus baru setelah itu ini apa namanya bisa pulang lagi, dan pulangnya itu apa namanya nggak langsung kayak nemu jalannya, itu nggak, jadi kita itu disasar apa tersesat dulu di jalur yang sebenarnya itu ada dua jalur, ada yang bekas longsoran, ada yang jalur asli. Nah, apa kayak saya dan tim itu bisa-bisanya itu kayak tersesat di jalur yang ini kayak rawan longsor, tapi alhamdulillah kita sadar kayak oh ini tuh jalan yang salah gitu, terus akhirnya bisa kembali lagi. Dan banyak sih hal-hal apa namanya kayak hal mistis yang ada di sana, kayak nggak terduga. Itu sih yang paling ngagetin selama herping, soalnya saya dari dulu itu baru pertama kali ngalamin kayak hal mistis dan segitunya. Terus kalau duka apa sukanya banyak sih, malah kayak tiap herping itu ada sukanya, suka semua sih. Wah, seru banget ya Kak ya. Agak Iya. serem sih tapi pengalamannya sangat seru-seru banget aku denger dari tadi. Oh ya Kak, aku mau tanya nih ya. Kan cukup sering nih ada berita yang memberitakan tentang kasus-kasus ular masuk rumah warga. Nah, itu penyebabnya apa sih kira-kira Kak? Kok bisa gitu? Dan gimana sih penanganan pertama yang harus kita lakuin kalau misal ular itu masuk gitu Kak? Hmm, baik, jadi ke penanganan pertama jika ada misalkan ular atau reptil dalam apa namanya yang termasuk kategori hewan buas memasuki rumah atau bangunan, terus orangnya ada banyak gitu. Yang pertama kita kalau nggak tahu spesiesnya itu berbisa atau tidak, lebih baik kita menjauh dulu. Hmm. Terus menjauh, terus kalau jangan panik, jangan panik. Soalnya biasanya kalau dia apa kita panik, hewannya itu bakal kayak apa ya, kayak spontan gitu loh, spontan membela diri. Terus ini apa namanya, kalau misalkan mau memindah hewannya, itu lebih baik oleh orang yang memang ini profesional, misalkan dari pemadam kebakaran atau mungkin kalau di sekitar UIN itu bisa ini Pak apa manggil Maliki Herpetology Society, kan ada program Maliki Patrol, itu bisa manggil kita. Terus kalaupun mau di rescue sendiri ularnya itu ini deh harus pakai apa namanya, jangan pakai langsung tangan. Jadi harus ada perantaranya, misalkan pakai sapu, misalkan pakai tongkat, apapun lain. Dan kita harus dalam kondisi ini kakinya itu tertutupi agar lebih safety lagi. Terus jangan ini misalkan kalau tergigit itu, kalau tahu spesiesnya, kalau nggak berbisa itu apa namanya cukup diberi antibiotik. Tapi kalau misalkan berbisa, nauzubillah, itu harus ini diimobilisasi dulu, terus dibawa ke puskesmas terdekat biar dikasih antibisa, dan tergantung spesiesnya juga sih antibisanya itu. Wih, keren banget ya. Agak ngeri sih emang ya, Kak ya. Nah, Kak, Ya. dari kasus tadi nih, ada juga fenomena-fenomena lain yang terjadi di masyarakat yang mungkin hal itu belum dijelaskan atau belum diasosiasikan. Jadi aku berterima kasih banget nih sama Kakak Sandra udah kasih tips and trick gimana penanganan pertama kalau ular masuk rumah. Oke, Kak, udah banyak banget nih ternyata perbincangan kita yang kita lakuin. Semoga bio people yang udah dengerin podcast Red and Talks episode Fun Fact of Herpetology dapat banyak insight baru nih tentang dunia hewan herpet. Sebelum menutup sesi kita kali ini, aku mau ngajak Kak Sandra nih buat main Fact or Might nih Kak. Yap, betul. Ini tentang mitos dan fakta. Gimana Kak Sandra, udah siap belum nih? Siap. Iya, semangat banget nih Kak Sandra. Oke, langsung aja kita ke fact or myth. Yang pertama,
Fact or might, kalau ular nggak suka bau-bau yang menyengat seperti kapur barus. Fakta. Iya Kak, boleh jelasin dikit nggak? Kenapa kok bisa gitu? Sebenarnya ini kan dia itu membaunya itu bukan pakai hidung tapi Hmm, pakai kelenjar Tony yang ada di atas mulutnya, atap mulutnya. Dia itu sensitif terhadap apa namanya? Bau-bauan misalkan aroma kayak pel-pelan, terus apa namanya? Kapur barus terutama. Tapi kan kalau pel-pelan itu biasanya cepat hilang, makanya biasanya itu lebih disarankan pakai kapur barus gitu. Oke, wah, aku baru tahu juga sih tentang ini. Oke, kita move ke fact or might yang kedua. Fact or might, kalau ular itu nggak bisa denger. Fakta. Wah, Jadi, ya, jadi ular itu tuli, hmm, tuli. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya bisa nambahin apa namanya tadi poin yang penanganan pertama jika ada misalkan ular masuk rumah itu nggak apa-apa kita teriak-teriak itu soalnya dia nggak bakal dengar. Jadi eh, cari perlindungan dengan suara. Dia apa namanya? Pokoknya jangan terlalu banyak bergerak tapi bersuara itu boleh gitu. wah gitu ya ternyata Kak. Ini kayaknya juga banyak bio people yang masih belum tahu nih info tentang ini. Oke, Iya. lanjut ke fact or might yang terakhir nih Kak. Benar nggak sih kalau ular rawan keluar saat musim hujan? Iya, karena memang apa itu fakta karena memang ular berbiak terutama ini dari jenis kobra eh, banyak berbiak pada musim penghujan karena apa namanya dibantu oleh kelembabannya kan mereka butuh kelembaban yang cukup untuk mengeram apa untuk bertelur terus telurnya bisa menetas dengan baik itu pada saat kelembabannya itu baik dan yang optimum itu pada saat musim penghujan. Makanya kalau musim penghujan itu misalkan ke hutan, ke manapun yang berpotensi ada ularnya, itu pakai pengaman minimal sepatu lah gitu. Hmm. I see. Wah, ini juga baru tahu sih aku, Kak. Insight baru buat aku. Anyway, makasih banyak banget, Kak Sandra, sudah banyak sharing, terutama tentang herpetologi, yang mungkin terdengar asing sama teman-teman yang belum tertarik dengan dunia herpet. Sayang sekali ya, Kak, ya. Padahal dunia herpet ini seru banget deh ya, Kak, ya. Fix sih, abis ini bakal banyak banget orang tertarik buat belajar herpetologi, gara-gara Kak Sandra nih. Wah, Amin. Wah, gak kerasa nih Kak, ternyata kita udah berada di penghujung podcast. Seneng dan seru banget bisa ngobrol dan sharing bareng sama Kak Sandra. Terima kasih banyak buat Kak Sandra yang udah berbagi ilmu dan pengalamannya seru banget. Ya, sama-sama. Oke, Bio People, buat kamu yang masih kepo dengan konten-konten yang banyak diangkat di Red and Talk Podcast, keep stay tune ya. Kamu bisa dengerin Red and Talk Podcast di YouTube kita HMPS Biologi Semut Merah atau di Spotify HMPS Biologi Semut Merah. Dan kalian juga bisa kepoin kita di Instagram HMPS Biologi Semut Merah. Karena kita bakal hadir di episode selanjutnya, tentunya dengan konten-konten yang fresh dan insightful tentunya. Aku Vindi selaku host podcast Red and Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya! See you.